Biar pujian yang kami naikkan ini bukan lip service ya Tuhan, tapi ini boleh jadi komitmen untuk jadi momen komitmen anak-anak Tuhan, bahwa kami mau belajar untuk berpikir, bertindak, merasa seperti yang Tuhan sendiri lakukan. Itu sebabnya Tuhan, kami membutuhkan kebenaran firman-Mu yang mengubah cara berpikir kami, yang mengubah cara hidup kami. Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung, wahyukan kepada kami. Kami tidak mungkin dapat memahami isi hati Tuhan kalau bukan Roh-Mu yang kudus yang mewahyukan kepada kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Buang segala perkataan yang tidak perlu. Biar apa yang berasal dari hatinya Tuhan saja yang dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami datang dengan kerendahan hati, dengan penundukan diri di tahta Bapa. Kami datang dengan rasa lapar dan haus, hati yang mau dididik, yang mau ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya iman kami akan terus bertambah-tambah lewat pendengaran akan firman Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Thank you praise and worship team. Saya percaya kita semua diberkati. Saudara, mari kita siapkan hati kita tanpa panjang lebar. Langsung saja saya undang Pastor Benny Syawarjaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, thank you Pastor Wigan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kalau ada orang Kristen, entah itu teman kita, saudara kita, atau mungkin kita sendiri pernah tidak berani mempercayai sesuatu di depan yang belum terjadi, sesuatu yang lumayan spektakuler gitu, yang belum terjadi. Kalau ada orang Kristen tidak berani atau belum berani mempercayai itu, biasanya orang akan bilang tidak punya iman gitu ya. Kamu gak punya iman gitu, ayo dong diimani gitu. Sesuatu yang spektakuler itu bisa berupa seperti yang saya alami dulu, jodoh gitu, atau rumah, atau sesuatu yang spektakuler yang lainnya. Biasanya orang akan bilang gak punya iman. Atau sebaliknya, sering kita juga mengalami, saya pernah mengalami, mungkin banyak orang Kristen juga mengalami, sedang bergumul terhadap sesuatu yang spektakuler di depan. Lalu dia berdoa, dia meyakini, sampai sebisa-bisanya doa terus gitu. Dulu saya sebelum menikah, saya pernah dinubuatkan oleh seorang pendeta dari aliran Pentakosta. Waktu dia suruh saya berdoa, saya berlutut di depan dia. Ini saya belum menikah, baru Kristen. Lalu dia tumpang tangan di kepala saya, dia berbahasa roh, istrinya menafsir. Jadi kira-kira begini, Tuhan akan menyediakan jodoh seperti yang saya mau gitu. Intinya terjemahannya begitu. Wow, senang sekali saya, umur udah mepet waktu itu. Saking saya senang, saking saya mau meyakini hal itu, saya sampai doa puasa Bapak Ibu. 40 hari. Cuman makan sepiring jam 6 sore. Paginya minum air putih segelas. Jadi kalau meeting sama orang siang hari itu saya gak makan, mereka makan saya gak makan. Sampai teman-teman saya bilang saya waktu itu lagi gak mempan dibacok katanya. Saking saya kepingin itu terjadi. Hari ke-39 tidak ada tanda-tanda. Jadi kalau udah deket-deket mepet itu kalau ada ketemu wanita gitu saya langsung menganalisa gitu. Nah ada tanda-tandanya. Hari ke-40 gelap gulita. Lalu apa yang terjadi? Seminggu setelah itu saya balik lagi ke pendeta itu. Di Pancoran Jakarta Selatan. Hari ini pendeta itu sudah meninggal dunia berapa puluh tahun yang lalu. Saya balik lagi. Ini kan saya belum jadi pendeta, saya baru Kristen gak ngerti Alkitab. Pak, kata Bapak, Tuhan mau kasih saya jodoh. Saya tunggu-tunggu gak ada tanda-tanda Pak.
Lalu dia menjawab, menurut saya jawaban yang kurang bertanggung jawab. Biasanya jawaban ini digunakan oleh para pendeta menghadapi jemaatnya kalau menuntut. Jawaban yang pertama dia berkata, kamu kurang yakin. Ayo diyakini lagi, sampai uratnya keluar ngomongin yakin itu. Yakin dong gitu. Kamu kurang yakin sih. Lalu saya bilang, Pak, saya sudah doa puasa 40 hari, Pak. Dia kaget. Kurang yakin gimana lagi, Pak, gitu. Terus dia keluarin jawaban yang kedua yang menurut saya juga kurang bertanggung jawab. Apa jawabannya? Kalau gitu belum waktunya Tuhan. Katanya, gimana sih? Belum waktunya Tuhan, jangan ngomong dulu dong gitu. Jangan kasih PHP dong gitu. Belum waktunya Tuhan, kata dia. Lalu saya bilang, Pak, kalau belum waktunya Tuhan, Bapak jangan ngomong dulu. Nanti deket-deket baru ngomong. Saya pikir dia tuh benar-benar dengar suara Tuhan secara benar gitu loh. Ya mungkin benar lah atau nggak benar saya juga nggak tahu. Tapi saya kan orang awam waktu itu, belum ngerti kekristenan. Saya pikir dia bisa dengar begitu kan, dia bahasa roh lalu istrinya menafsir. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kekristenan saya unik-unik yang terjadi. Saya hadir di sebuah persekutuan doa malam di sebuah gereja. Duduk di lantai, di tikar. Pas lagi doa, si pendeta itu tiba-tiba berdiri memanggil seorang wanita umur ya separuh baya gitulah, udah menikah puluhan tahun, mungkin berapa tahun, 9 tahun waktu itu, gak punya anak. Lalu dia panggil wanita itu maju, tumpang tangan, dia berdoa. Malam ini Tuhan membuka rahimmu, aku melihat tahun depan engkau mempunyai anak. Betapa gembiranya wanita itu. Saya juga mikir ajaib orang Kristen nih, pendeta-pendeta Kristen sakti-sakti gitu. Sampai hari ini wanita itu masih ada, hamba Tuhan itu masih ada, tapi anak tak kunjung ada. Tidak terjadi apa yang dikatakan. Coba kalau di luar negeri, di negara-negara maju mungkin bisa dituntut perkataan hamba Tuhan ini, asal ngomong gitu. Bapak Ibu Saudara, dari fakta yang terjadi dalam perjalanan hidup kekristenan saya melihat betapa banyak orang Kristen keliru memahami apa itu iman. Iman dalam kekristenan sangat berbeda dengan iman menurut agama-agama secara umum. Iman itu bukan teori keyakinan, iman juga bukan positive thinking. Memang di Amerika sana ada seorang teolog hebat yang bernama Robert Schuller. Gerejanya besar, bukunya banyak, dulu dia kafir, dia tidak percaya Tuhan Yesus, dia mengalami sakit. Lalu dia memperkatakan sebuah perkataan, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Dalam nama Yesus aku sembuh, dan dia disembuhkan. Memang, kemudian Robert Schuller inilah yang mempopulerkan iman itu seperti perkataan positif. Tetapi saya mau bilang bahwa iman itu bukan positive thinking, iman itu bukan teori keyakinan. Mari kita buka Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, inilah iman menurut Alkitab. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan tuh Pak. Segala sesuatu yang kita harapkan Pak, boleh dong Pak. Saya berharap sesuatu yang spektakuler Pak, nanti dulu kita lihat dulu. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, betul. Menurut penulis kitab Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi masalahnya segala sesuatu itu apakah boleh suka-suka kita? Itu kita mau belajar pagi ini. Seringkali orang terjebak pada kalimat ini, segala sesuatu berarti boleh aku. Ada orang yang belum punya jodoh mengimani. Ada orang yang belum punya pekerjaan mengimani. Ada orang yang belum punya kendaraan mengimani. Sebab ada kata segala sesuatu. Ternyata kata segala sesuatu di sini sangat dibatasi oleh kehendak Tuhan. Tidak boleh suka-suka kita. Mari kita lihat buktinya. Kita lihat ayat 4. Ayat 4 dari Ibrani 11. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain saudaranya. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu
Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kata kuncinya itu adalah karena Allah berkenan. Bapak Ibu Saudara, kalau Allah berkenan terhadap apa yang dilakukan Habel, kira-kira Habel melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan atau di dalam kehendak Tuhan Bapak Ibu? Pasti dalam kehendak Tuhan, maka Alkitab mencatat Allah berkenan. Sepanjang hidup Habel, Habel hanya melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Maka Alkitab mencatat Allah berkenan terhadap apa yang dilakukan oleh Habel. Itulah sebabnya Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kata segala sesuatu itu sangat dibatasi oleh kehendak Tuhan. Bukan suka-suka kita di luar kehendak Tuhan Bapak Ibu. Sebab kalau segala sesuatu itu suka-suka kita, saya pastikan banyak orang Kristen kecewa. Dan memang faktanya banyak orang Kristen kecewa karena merasa sudah begini, sudah begini, sudah begini. Tapi kenapa ya Pak gitu, itu dia. Banyak orang tidak mau melihat apakah yang diyakini itu kehendak Tuhan atau tidak, yang dikerjakan itu kehendak Tuhan atau bukan. Sehingga banyak orang Kristen menjadi kecewa. Sampai pindah agama, sampai balik lagi ke agama lama, contoh misalnya. Kita lihat ayat 5 Bapak Ibu Saudara, dari Ibrani 11. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ini kalimat terakhir menarik, bahwa ia berkenan kepada Allah. Kalau Henok berkenan kepada Allah, pasti Henok tidak melakukan sesuatu di luar kehendak Allah. Dia pasti menjadi pribadi yang taat pada perintah dan kehendak Allah. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani mencatat Allah berkenan terhadap Henok. Bapak Ibu Saudara, ini lagi-lagi bukti bahwa di Ibrani 11 ayat 1 kata segala sesuatu itu tidak boleh suka-suka kita. Harus kita isi dengan kehendak Tuhan. Kita harus cari kehendak Tuhan, baru itu yang kita imani. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita lihat ayat 7, ini bicara soal Nuh. Nuh ini pribadi yang taat kepada kehendak Allah. Zaman Nuh belum pernah ada banjir, apalagi air bah. Ini saya mau maju ragu-ragu, ini kaflingnya Pak Gembala soalnya ini ya. Zaman Nuh itu belum ada air bah, banjir pun tidak. Tapi dia taat pada perintah Tuhan, suruh bikin bahtera di atas gunung. Orang kampung Nuh bilang, Nuh gila. Boro-boro air bah banjir yang gak pernah lihat kayak apa. Lu bikin kapal di atas gunung. Sampai seukuran-ukurannya dia taati kehendak Tuhan. Nuh hanya melakukan perintah Tuhan. Dia tidak melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan. Kata segala sesuatu itu benar-benar sangat dibatasi oleh kehendak Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita lihat ayat 8 ini bicara soal Abraham. Ini udah jangan ditanya lagi. Abraham itu pribadi yang sangat taat kepada kehendak Tuhan. Sampai saking taatnya dia disebut Bapa orang beriman. Jadi iman itu apa? Iman itu ketaatan Bapak Ibu Saudara. Iman itu adalah ketaatan. Dalam kekristenan iman itu tidak ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Yang tadi itu jodoh, rumah, mobil lalu didoakan, itu tidak ada kaitannya. Iman dalam kekristenan tidak ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Penulis kitab Ibrani menulis kitab ini untuk menghibur orang-orang Kristen Ibrani. Yang waktu itu mereka percaya Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan. Ketika ada orang percaya Yesus adalah Tuhan, maka hak kewarganegaraannya sebagai orang Romawi dicoret. Karena Yesus kekristenan waktu itu dianggap sekte yang menyesatkan. Manusia ngaku-ngaku jadi Tuhan. Jadi kalau ada orang berani jadi Kristen saat itu, pasti mereka diancam. Keselamatannya terancam. Nah, orang-orang Kristen Ibrani ini mereka meninggalkan kenyamanan hidupnya. Mereka tinggalkan tokonya, tinggalkan pertaniannya, tinggalkan ternaknya. Mereka bersekutu di gua-gua untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk hidup bersama. Penulis kitab Ibrani memberikan kitab ini kepada mereka sebagai penghiburan untuk menguatkan iman mereka. Mereka sudah tinggalkan kenyamanan, masa ayat ini dipakai untuk dapat kenyamanan lagi, untuk dapat rumah lagi. Orang mereka tinggalkan kok.
Jadi dalam kekristenan iman itu tidak ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Iman ini bicara soal kekekalan Bapak Ibu Saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Hidup kekal bersama Tuhan dan bukti dari segala sesuatu. Itu bicara soal hidup kekal Bapak Ibu Saudara. Jadi sangat jelas Ibrani 11 ayat 1 kata segala sesuatu itu bukan tanpa batas. Itu sangat dibatasi oleh kehendak Tuhan. Kalau Anda melihat ayat itu sebagai dasar dari segala sesuatu lalu Anda sedikit-dikit Anda beriman lalu berdoa lalu Anda nggak dapat. Ini dipastikan Anda akan kecewa kalau memahami ayat ini secara terbatas. Pasti kecewa. Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 14 berkata, anak-anak Allah adalah dipimpin oleh Roh Allah. Kalau orang Kristen yang katanya adalah anak-anak Allah, kalau kita yang katanya adalah anak-anak Allah, seharusnya kita dipimpin oleh Roh Allah. Ada amin? Seharusnya kita dipimpin oleh Roh Allah. Dan kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, seluruh irama hidup kita, seluruh gerak hidup kita, seluruh keinginan kita adalah sesuai dengan kehendak Allah. Kalau benar kita dipimpin oleh Roh Allah. Kalau tidak demikian berarti kita tidak dipimpin oleh Roh Allah. Berarti kita belum menjadi Kristen yang benar. Belum menjadi anak Allah yang benar. Sebab anak-anak Allah adalah dipimpin oleh Roh Allah. Orang-orang demikian baru beragama Kristen, belum anak Allah yang sah. Orang-orang percaya yang dipimpin oleh Roh Allah seharusnya punya filosofi hidup seperti Kristus waktu dia jadi manusia 2000 tahun yang lalu. Salah satu filosofi hidup Kristus di Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau filosofi hidup Tuhan Yesus, makananku adalah melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku, berarti taat pada kehendak Dia yang mengutus. Kalau kita berkata kita orang percaya, kita harus punya filosofi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus juga. Makananku, pekerjaanku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus. Berarti segala yang kita kerjakan harus taat pada kehendak Dia, bukan suka-suka kita. Berarti kata segala sesuatu di Ibrani 11 ayat 1 itu tentang iman itu memang betul sangat dibatasi oleh kehendak Tuhan. Kalau mau jadi anak Allah yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara, iman itu sifatnya progresif. Iman itu bertumbuh. Iman itu bukan sesuatu yang statis, tetapi iman itu bertumbuh. Pagi ini saya mau kasih kepada Bapak Ibu Saudara tentang pertumbuhan iman. Saya menemukan ada 3 tingkatan iman. Kita akan mulai dari iman yang paling dasar, yaitu iman pemula, iman Kristen pemula. Iman Kristen pemula ini adalah iman yang berkaitan dengan keyakinan atau harapan akan sesuatu yang bisa terjadi atau terwujud kalau diyakini, kalau diharapkan dengan kuat. Seperti seorang teolog hebat Robert Schuller, dia mengalami. Iman pemula ini adalah iman yang berkaitan dengan keyakinan atau harapan akan sesuatu yang bisa terjadi atau bisa terwujud kalau dia yakini. Sembuh gitu. Bisa. Alkitab juga mencatat kok, tapi ingat ini iman pemula. Ini bukan iman yang menyelamatkan. Ini iman Kristen pemula, Bapak Ibu Saudara. Alkitab juga mencatat kok ada wanita yang mengalami perdarahan selama 12 tahun. Ketika Tuhan Yesus masuk ke kampungnya, dia yakin, aku gak perlu ketemu orangnya, aku gak perlu salaman. Sentuh jubahnya saja aku sembuh dan dia disembuhkan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, wanita ini belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Atau saya bilang dengan bahasa yang lebih kasar, dia masih kafir. Untuk orang-orang pemula Tuhan kasih tanda. Tuhan kasih tanda Bapak Ibu Saudara. Seorang perwira, anaknya sudah mati. Dia berkata, Tuhan tidak layak Tuhan ke rumahku. Ucapkan sepatah kata maka dia akan sembuh.
Ini iman pemula, perwira itu pun belum menjadi orang percaya, belum menjadi orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Tuhan sering memberi tanda kepada orang-orang pemula yang mau jadi Kristen, sering Tuhan kasih tanda. Dalam kehidupan saya dulu pun saya dikasih tanda oleh Tuhan, Bapak Ibu. Saya belum Kristen, saya brengsek dulu. Saya nggak ngerti apa itu Alkitab. Satu kali saya diajak ada orang yang mau menawarkan apa itu namanya future trading ya, saham. Zaman itu saham belum sepopuler hari ini. Dia mau tawarin saham terus ke saya nggak mau, saya sibuk di kantor. Pak boleh nggak ketemu malam hari Pak? Ayo bolehlah gitu. Dia datang bertiga. Dia, pegawainya, karyawannya, anak buahnya, sama nasabahnya. Jadi dia ingin meyakinkan saya. Bukalah laptop, wah presentasi. Tiba-tiba dia lihat saya, dia bilang, Pak, Bapak ini kosong nih Pak, nggak ada yang ngawal gitu. Saya tak ngerti, ternyata si pria ini lagi belajar ilmu kebatinan gitu. Bapak pengusaha nggak boleh kosong Pak, harus ada yang jaga Pak katanya. Maksudnya gimana? Iya Pak, saya lagi belajar ilmu kebatinan, jadi saya lihat Bapak tuh nggak ada yang jaga katanya. Terus dia lihat pegawai, dia lihat salesnya. Namanya Simon, ini bukan Simon yang di Citycon ya. Namanya Simon. Kalau di Alkitab, Simon itu batu karang kan, ini pasti orang Kristen ini. Tapi saya nggak tahu Simon itu batu akik atau batu apa gitu. Simon kamu ada yang jaga tapi lemah Simon dia bilang. Terus dia lihat nasabahnya bukan orang percaya. Wah ini kuat nih yang jaga nih, kamu pasti langgannya suhu ini ya. Dia sebut nama seorang suhu di Mangga Besar. Kalau saya sebut jangan-jangan Anda tahu. Jangan-jangan ada yang bekas muridnya lagi di sini kan. Iya, saya muridnya si ini Pak, dia sebut. Terus si orang ini menirukan suara bapaknya orang itu. Persis sampai kaget tuh orang nasabahnya. Sampai gaya pegang rokoknya sama, bapak gua lagi datang nih kata dia. Terus dia bilang sama Simon, sini saya bantu kamu deh, saya perkuat katanya. Dia minta telapak tangan Simon, terus Simon tumpang. Sama-sama merem, tangan Simon ini jadi dingin. Selesai kira-kira 2-3 menit, merasa sesuatu Simon, iya katanya, dia merasa sesuatu, ya kamu udah kuat yang jaga. Terus dia lihat saya, wah mati gua gitu. Mana saya belum kawin lagi waktu itu kan, kalau saya tolak perut saya buncit gak turun lagi kan gawat gitu. Sini Pak, saya isi Pak gitu, saya mau ngomong apa coba? Mau tolak gak berani gitu, ini orang ngerti, sampai warna sofa di rumah saya dia tahu. Ya udahlah saya kasih lah gitu. Saya kasih, merem Pak, merem. Saya doa sederhana sekali. Tuhan kalau ini dari Engkau Tuhan, maka aku terima untuk menjaga hidupku. Tapi kalau bukan dari Engkau dalam nama Yesus aku tolak. Doa saya cuma begitu Bapak Ibu. Tangan dia itu bisa tiba-tiba bergetar naik lepas dari telapak tangan saya. Lalu dia buka mata, dia melotot. Sekarang juga saya masih ingat matanya yang merah melototin saya tuh. Pak fokus Pak kata dia. Saya fokus Pak. Ayo kita ulang lagi katanya, ulang lagi. Wah saya udah mulai sukacita dalam hati saya tuh. Saya makin doa, aku tolak dalam nama Yesus dalam hati. Nggak bisa masuk dia. Hidup saya brengsek, Tuhan melindungi saya luar biasa. Apalagi saya memberi diri melayani Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk kesaksian ini Bapak Ibu. Lalu dia bilang, Pak ini hari Senin saya kurang kuat Pak katanya. Gimana kalau hari Kamis saya ke rumah Bapak? Saya juga belum berani nolak dia. Ya udah nanti deh gitu. Pulang dari situ saya telepon salah satu pengurus gereja, teman istri saya. Saya tanya, saya kan belum Kristen, baru-baru mau gitu. Wah itu Tuhan menjaga Pak. Dia manggil saya sih Koh. Tuhan jaga Koh. Pulang dari situ saya masuk kamar. Saya setel lagu rohani. Pertama kali saya menyembah Tuhan sampai nangis-nangis tanpa sadar malam itu. Saya berkata dalam hati, dalam keadaan aku brengsek, Tuhan melindungi aku luar biasa. Apalagi aku memberi diri melayani Tuhan. Itu dulu saya masih kafir. Coba sekarang saya ketemu orang kebatinan lalu saya berdoa gitu lagi. Kalau ini dari Engkau Tuhan, aku terima. Udah tahu dia dukun kok doanya begitu kan. Apa gak ditampar malaikat saya? Tuhan kasih tanda buat saya. Sebab tanda itu membawa orang kepada sebuah keyakinan bahwa ada tangan Tuhan yang kuat mengendalikan dunia ini.
Tanda itu bukan tujuan akhir. Banyak orang keliru ke gereja cari mujizat. Mujizat itu semeion, tanda, petunjuk arah. Kalau kita masuk tol mau ke Kelapa Gading sampai perpecahan di PIK itu tulisan Kelapa Gading. Bukan di situ Kelapa Gadingnya, itu petunjuk arah. Kita harus datang ke Kelapa Gading baru nyampe. Kekristenan itu bicara soal hidup menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Bukan percaya kepada tanda, tetapi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dengan rela hati berani melakukan kehendaknya. Itu hidup kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, level percaya kita seharusnya tidak berhenti di Kristen pemula atau iman mula-mula. Sebab tanda atau mujizat itu diadakan oleh Tuhan untuk membuat orang percaya tahu bahwa ada Allah yang mengendalikan jagat raya ini. Dan dalam Yohanes 20 ayat 29 Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah mengalami tanda atau mujizat, Bapak Ibu lebih berbahagia daripada orang yang mencari-cari mujizat, yang membutuhkan tanda. Kita lebih berbahagia daripada orang yang cari-cari mujizat. Sebab Alkitab jelas berkata, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Jangan mau kebahagiaan kita itu jadi downgrade, cari tanda lagi, jadi kurang bahagia dalam kekristenan kita. Sekarang kita masuk ke iman level kedua, yaitu iman setuju. Pada level ini secara umum orang Kristen yang sudah masuk di level ini sudah tidak butuh tanda. Dia sudah jadi jemaat, dia sudah aktif beribadah, mungkin dia jadi pengerja gereja, mungkin dia jadi pendeta, mungkin jadi pengkhotbah. Di level ini, iman di level ini orang sudah tidak butuh tanda. Ketika dia datang ke gereja dengar pendeta berkhotbah, dia setuju. Yes, benar. Amin. Haleluya. Tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu balik lagi berdosa. Jadi itu disebut iman persetujuan pikiran, pengaminan akali. Setuju, setuju. Korupsi nggak boleh, setuju. Tapi hari Senin, Selasa, Rabu dia nggak mampu keluar dari situasi itu. Karena sudah dari dulu dia lakukan gitu. Sepanjang nggak ketangkep KPK nggak apa-apa gitu. Itu. Banyak orang Kristen di level ini Bapak Ibu Saudara. Setuju dalam pikiran, tetapi tidak diwujud nyatakan lewat tindakan. Satu kali ada orang muda kaya datang kepada Tuhan Yesus bersoal jawab. Apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus kasih harganya, dia nggak sanggup, dia pergi. Dia hanya setuju bahwa hidup kekal itu ada, tapi dia nggak sanggup melakukannya. Karena begitu hebat ikatannya dengan harta dunia yang dimiliki. Seorang Nikodemus, dia begitu yakin Yesus datang dari atas. Malam-malam dia datang ke tempat Tuhan Yesus. Dia berkata, tanda-tanda ini kalau bukan dari atas tidak mungkin. Dia begitu mengidolakan Tuhan Yesus. Tetapi dia nggak sanggup untuk mewujud nyatakan imannya itu lewat tindakan. Dia hanya setuju dalam pikiran. Dia tidak berani secara radikal meninggalkan jabatannya. Dia bekerja kepada kekaisaran Roma. Dia tidak sanggup. Beda dengan Paulus, beda dengan Sakius. Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti di iman level 2 ini. Hanya setuju saja, tetapi tidak menunjukkan lewat perbuatan dan tindakan. Mencuri itu setuju, Pak Pandita mencuri nggak boleh, setuju. Tapi nyuri lagi, nyolong lagi. Berzina itu benar, Tuhan gak suka berzina, selingkuh Tuhan gak suka. Tapi tetap dilakukan. Ini iman level 2, iman persetujuan pikiran. Iman level 2 juga tidak menyelamatkan. Iman level 1 tadi tidak menyelamatkan, iman level 2 tentu juga tidak menyelamatkan. Bapak Ibu jangan berhenti di situ, kita harus sampai iman level ketiga atau tingkatan ketiga, yaitu iman dewasa. Iman dewasa tidak hanya sekedar meyakini sesuatu, namun meyakini sesuatu yang akan terjadi dalam kehendak Tuhan. Ini iman dewasa Bapak Ibu Saudara.
Dan dia mewujudkannya dengan tindakan nyata. Sebab iman dalam bahasa Yunani adalah pisteo, pistis. Artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Kalau kita percaya Yesus menggenggam hidup kita, kita harus berani menyerahkan diri kita secara total kepada kehendak-Nya. Itu iman dewasa, Bapak Ibu Saudara. Ini iman yang menyelamatkan. Kalau kita tahu Alkitab berkata nyolong itu nggak boleh, maka kita mewujud nyatakan dalam tindakan sehari-hari. Jangan nyolong lagi dalam pekerjaanmu. Jangan menindas orang kecil lagi dalam pekerjaanmu. Harus ada tindakan nyata. Kalau Anda yakin itu bangku, Anda harus berani duduk. Itu harus ada tindakannya. Kalau cuma yakin, Anda tidak berani duduk, itu belum sebuah iman yang nyata menunjukkan lewat tindakan. Iman adalah bukti ketaatan kepada kehendak Tuhan. Yaitu kita melakukan kehendak Tuhan, bukan sekedar persetujuan pikiran. Firman itu tidak hanya sebagai konsumsi pikiran, Bapak Ibu Saudara. Firman itu harus dibuktikan lewat tindakan. Roma 1 ayat 17 berkata orang benar akan hidup oleh iman. Itu berarti orang yang sudah dibenarkan, sebenarnya lebih tepat orang yang sudah dibenarkan. Orang yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib akan hidup oleh iman, ketaatan akan kehendak Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen hidup di luar ketaatan kehendak Tuhan, betapa jauhnya target yang harus dicapai. Bapak Ibu Saudara, iman itu bertumbuh seiring dengan pertumbuhan rohani kita dan pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau Anda ke gereja besar yang harus ngantri, yang harus desak-desakan, dapat tempat duduk depan, kemudian bayar orang supaya tek bangku dulu gitu. Saya mau katakan iman timbul dari pendengaran, bukan penglihatan akan hamba Tuhannya, bukan. Bukan jarak dekat, jarak jauh akan hamba Tuhannya, bukan. Asal Anda duduk di belakang lewat nggak kelihatan siapapun, yang penting sound systemnya bagus, iman Anda bisa bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Kristus. Bapak Ibu Saudara, Yakobus 2 ayat 26, ya ini kita buka ayatnya, Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus bilang kalau orang Kristen ngakunya punya iman, percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak ada tindakan bukti ketaatan kepada Tuhan Yesus, itu sama aja kayak jenazah, udah gak ada gunanya di dalam peti, bentar lagi dikubur. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti tubuh tanpa roh itu seperti bisa menunjuk kepada jenazah yang sudah tidak ada gunanya. Kita ngaku-ngaku Kristen tapi kita tidak taat pada kehendak Tuhan. Sama kayak jenazah, Bapak Ibu. Anda kalau ke rumah duka lihat jenazah terus teropong dirimu. Aku taat gak ya sama kehendak Tuhan ya? Rasul Yakobus bilang aku sama kayak yang di dalam peti itu gitu. Atau bisa menunjuk hal lain, hewan. Hewan itu gak punya roh. Kita mengatakan kita punya iman, kita beriman, kita Kristen. Tetapi tidak ada wujud nyata tindakan kita taat pada kehendak Tuhan. Itu sebenarnya sama aja kayak hewan. Nah, kita marah kalau dibilang begitu. Tapi kalau firman menelanjangi kita, kita harus sadar diri, kita harus lihat. Kita boleh punya pelayanan yang begitu hebat, menjangkau orang sampai ke belahan dunia yang kita tidak tahu. Punya banyak pecinta, banyak pengikut. Tapi apakah tindakan kita sehari-hari menunjukkan iman kita? Kita taat kepada kehendak Tuhan atau tidak? Kita harus merenungkan ini dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena inilah iman yang menyelamatkan. Pelayanan yang begitu hebat, pelayanan yang begitu besar, pelayanan yang begitu wah menurut manusia, tidak menyelamatkan.
kalau kita tidak hidup dalam iman yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, iman bukanlah sekedar meyakini bahwa Tuhan itu ada. Tetapi iman adalah tindakan nyata dari keyakinan kita bahwa Tuhan itu ada. Saya ulangi ya. Iman itu bukan sekedar meyakini bahwa Tuhan itu ada. Tetapi iman adalah tindakan nyata dari keyakinan kita bahwa Tuhan itu ada melalui tindakan nyata kita. Apa tindakan nyatanya? Taat pada kehendaknya. Cari kehendaknya, itulah yang kita yakini, itulah iman. Walaupun kita belum melihat, walaupun kita belum tahu, tetapi itulah yang harus diimani. Dari mana kita bisa mewujudkan iman sejati itu? Tentu dari tindakan kita. Yaitu tindakan taat pada majikan agung kita. Sehingga kita tidak terjebak pada definisi iman yang keliru. Karena definisi iman yang keliru itu secara umum dimiliki oleh orang-orang yang beragama. Tetapi dalam kekristenan beda, Bapak Ibu Saudara. Dalam kekristenan itu justru sangat dibatasi oleh kehendak Allah. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, jadikan firman ini hidup dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau memiliki pemahaman iman yang benar. Kami mau tunduk dan taat pada kehendak-Mu, Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh benar beriman. Bapa, tolong kami, Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, untuk kami boleh memiliki iman yang benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.